Ya Kak, kali ini aku mau nanya Kakak nih. Boleh, Terkait child free untuk mentalitasnya, itu kan ada temen aku yang nikah tapi child free sama yang punya anak. Itu Iya. secara mentalitas mereka tuh kekeluarganya beda atau sama sih? kekeluarganya. Heeh. Kalau Oke Ustazah, terkait dengan pertanyaan Fadil tadi ini yang jawaban Ustazah, kalau misalkan kita ngelihat perempuan itu dari banyak anak, gimana nih kalau misalkan perempuan-perempuan justru yang sebelumnya bersaudaranya banyak nih ya, justru mereka trauma dari saudara-saudaranya, mungkin apakah orang tuanya yang tidak merata perhatiannya, nah dari situ mereka mungkin trauma pengen punya anak, ataukah mungkin saja karena banyak saudara nih keadaan ekonomi mereka tuh nggak bagus, nggak stabil gitu, jadi mereka mikirnya aku nggak pengen punya anak kalau misalkan ekonomiku nggak stabil. Nah sampai umur berapa ekonominya bakalan stabil gitu? Gimana tuh Ustaz hukumnya kalau berdasarkan dari agama Islam sendiri? Jadi kan sebenarnya dalam Islam itu hukum itu secara menyeluruh, secara hukum yang umum. Kalau yang yang khusus itu ada bab khusus, artinya di situ nanti ada rukhsah, rukhsah itu ada keringanan bagi dia, bagi yang mungkin punya trauma, bagi yang mungkin punya penyakit dan lain-lain. Boleh dia nggak mau punya anak, boleh. Karena bisa jadi punya anak malah mudorot gitu. Malah mudorot itu malah bahaya. Coba, iya, dibunuh malah. Iya, Ustazah kan banyak kan kasusnya kan? Iya, kasus skizofrenia apa, anaknya kan baby blues Ustazah yang paling sering itu baby blues. Ya, artinya kita harus tahu memang potensi kita seperti apa. Kalau kita bisa tahu diri kita, maka kita akan tahu Tuhan kita. Ya, artinya kalau memang kita rasa kita, tapi bukan nilai personal masing-masing ya, ini secara umum Islam menyuruh kita punya anak, dan Islam menyuruh kita nggak boleh trauma terhadap segala sesuatu. Makanya kata Rasul, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Itu kan mensupport kita bahwa kita nggak boleh ada trauma. Kita kan yang tahu nih kita trauma terhadap apa? Trauma terhadap gelap, trauma terhadap laki-laki, trauma terhadap ketinggian, trauma terhadap perempuan karena pernah diputusin sama perempuan. Ya. udah berapa kali diputusin sama perempuan? Ratusan. Itu mah lapisan. Iya benar. Ya, jadi sebenarnya trauma itu dalam Islam kalau kita tahu, kita nggak akan mau punya jiwa yang trauma karena itu tersiksa. Nah, begitupun artinya kenapa kita memotivasi diri kita supaya nggak trauma ya, itu makanya dikasih ibaratnya keseimbangan ya. Contohnya gini, itu keadaan normal ya, seperti yang tadi kata Rizka, yang mungkin keluarga besar, keluarga anaknya banyak, nanti dia punya cita-cita aku keluarganya nggak mau besar-besar, 2 aja atau 1 aja, keluarga kecil gitu. Nah, keluarga yang tadinya dikit, anaknya cuma 1 kan kesepian tuh anaknya. Jangan Pak Dil, anaknya cuma 1 atau masa ada anak setengah. Jadi dia nanti punya obsesi atau punya cita-cita, aku mau punya keluarga besar. Jadi itu keseimbangan, sebenarnya itu keseimbangan alam. Jadi nggak apa-apa aja. Dan yang namanya trauma itu harus diobatin. Tapi kalau yang namanya cita-cita, mungkin dari yang keluarga besar pengen keluarga kecil atau keluarga yang nggak banyak-banyak, normal aja. Kan memang dinamika keluarga banyak itu, keluarga besar itu memang berebutan kasih sayang, berebutan keuangan juga, kasih sayang, dan jadi tapi bukan dijadikan alasan untuk trauma ya. Artinya nggak boleh trauma, entah anaknya entah dan intinya orang beriman itu nggak akan trauma karena ada Allah. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi masalah trauma-trauma itu karena imannya kurang. Oh. Ustazah pengen nanya lagi nih dong. Kalau misalkan nih ya, banyak nanya ya. Gak apa-apa. Saya ntar jawab juga paling. Oke. Nah kalau misalkan gini Ustazah, awalnya tuh pada saat perkenalan ta'aruf gitu kan, cowoknya tuh kelihatan baik banget, sabar banget kayak gitu, kayak nggak ada minusnya, soleh gitu kan. Nah pada saat menikah ternyata ini busuk-busuknya si cowok ini kelihatan nih, borok-boroknya, kayak suaminya penjudi lah, tukang dugem lah gitu kan Ustazah, pergaulannya anggaplah bebas lah gitu kan Ustazah. Nah misalkan nih perempuannya nih tiba-tiba ngerasa kayaknya aku nggak bisa nih kalau misalkan punya anak sama nih orang, boleh nggak sih Ustazah kalau misalnya kayak gitu? Oh iya benar.
Iya, jadi memang rumah tangga itu hubungan jangka panjang. Pernikahan itu hubungan jangka panjang, makanya nggak boleh sembarangan. Seumur hidup Ustazah. Iya, Ya. seumur hidup. Kalau bisa sekali aja deh. Iya. Jadi nggak boleh salah milih. 4 kali Sebisa boleh. mungkin nggak. Poligami. Bercanda. Jadi sebisa mungkin Fadil. Iya. kalau udah Dengerin, nikah, dengerin. ya nggak boleh Tukang judi main-main. slot gitu Ustazah. Hah? Kalau misalkan pada saat perkenalan ternyata suaminya calonnya itu baik soleh, tapi ternyata Belum kelihatan. Belum kelihatan pada Nanti saat pas udah udah nikah, nikah ternyata tukang judi baru- slot, iya. tukang dugem gitu. Malas. Itu banyak kejadian. Bahkan Boleh bukan- nggak gitu Ustazah? Ya, jadi gini, tadi kan ya pernikahan itu hubungan jangka panjang. Ini kita bapaknya udah kembali ke nikah juga nih ya. Jadi pernikahan itu hubungan jangka panjang. Yang paling bisa abadi dalam pernikahan itu adalah akhlak yang baik. Jadi yang bisa mengekalkan suami istri sampai akhir hayat bahkan sampai ke surga itu adalah pribadi, kepribadian, ya, jiwanya. Ya, jadi akhlak. Akhlak itu maksudnya Islam. Itu tadi yang Ustazah bilang tunkahul mar'ah li arba, dinikahkan perempuan itu atas 4 perkara. Kemudian kata Rasul apa? Farbat lidzatiddin fahuwa peganglah agamanya maka dia akan menenangkan engkau. Jadi yang disuruh pegang itu agamanya. Agama itu maksudnya akhlak dan itu akan menenangkan engkau. Menenangkan engkau itu maksudnya apa? Itu tadi hubungan jangka panjang itu kelihatan aslinya dari A sampai Z, dari mau tidur sampai bangun tidur. Ya, dari ibaratnya dari Tidurnya ngorok gitu ketahuan. terus dia suka berantakan naruh baju di mana aja, terus dia bau. Misalkan terus dia ngiler, ya, misalkan dia ngiler gitu, ya itu kan hal-hal yang nggak kelihatan waktu ta'aruf, ya apalagi ta'arufnya pendek. Kalau ta'arufnya panjang masih mending, istilahnya gini, pernah jalan 3 hari, pernah safar berapa hari, pernah jual beli, itu udah ketahuan tuh aslinya. Tapi itu pun bukan seasli-aslinya. Iya, Jadi bener. kenapa orang kadang jiwanya, mentalnya terguncang ketika nikah? Ya, itu karena ya itu beratnya hubungan jangka panjang itu. Ya, artinya beratnya hubungan jangka panjang itu yang bisa mengekalkan, bisa menguatkan dan nantinya bisa langgeng itu akhlak. Jadi akhlak. Artinya akhlak itu ya itu tadi kalau dulu nggak kelihatan penjudi, toto pas sudah nikah penjudi. Penjudi slot. Dulu nggak Anaknya berantakan. nggak kelihatan playboy gitu, nggak tahu ya diem-diem banyak ininya mantannya gitu. Iya. Nah itu kadang nggak ketahuan waktu playboy waktu ta'arufnya gitu. Jadi ini yang ibaratnya yang nanti nih ada jalan keluar, bukan nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada namanya putus asa, nggak ada. Selalu ada jalan keluar. Jadi kalau dalam jalan buntu gimana? Kalau jalan buntu? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Dalam Bisa terbang. Oh terbang. Kalau misalkan gini kan Ustazah, mereka kan udah nikah nih, nah si cewek ini udah terlanjur bucin gitu kan, jadi budak cinta banget gitu sama si cowok ini. Tapi dia toksik. Tapi Pasti dia nggak pengen hubungannya punya toksik. anak. Itu dosa nggak sih Ustazah kalau kayak gitu? Wah. Dia nggak pengen punya anak, tapi dia udah terlanjur bucin sama suaminya yang tadi tuh yang bermasalah itu tuh gimana Ustazah? Boleh nggak sih kalau misalnya dia memutuskan untuk nggak pengen punya anak? Ya kalau ibaratnya gini, bukan coba pola pikirnya dibalik. Apakah dengan nggak punya anak dia tambah baik, tambah takwa, tambah iman? Apakah justru dengan punya anak dia tambah baik? Coba. Suaminya berubah pelan-pelan gitu. Jadi dengan punya anak itu tergantung mindset kita kan. Kalau mindset kita dia nggak bisa nih kayak dia punya anak, dia nanti tambah brutal, tambah begini, tambah begini. Ya udah Allah sesuai persangkaan kita. Kita menyangkanya suaminya nggak baik, kalau punya anak emang kenyataannya nanti akan nggak baik. Akhirnya akan jadi gitu ya Anak Ustazah. rezeki kan soalnya. Padahal anak itu rahmat, anak itu hadiah ya. Benar. Nah tadi tuh Ustazah mau ini lagi, jadi generasi sekarang jangan sampai merasa kalau udah nikah nggak cocok terus ini harus Tiba-tiba mau cerai. Nah bukan tiba-tiba mau cerai, artinya dong, gini, cerai itu juga hukum Allah. Jadi jangan merasa nggak ada jalan. Kalau nggak ada jalan nanti sakit jiwa, buntu, toksik ya. Itu lebih bahaya lagi. Iya, Hubungan benar, Ustazah. jangka panjang tapi isinya toksik terus. Ya itu yang nantinya jadi Bikin trauma juga sih yang kayak iya, gituan. nanti jadi yang orangnya tadinya beriman bukan malah berkeluarga, bukan tambah imannya, malah justru jatuh imannya, malah jadi ibaratnya mungkin jadi nggak percaya Tuhan, jadi marah sama Tuhan karena hubungan suami istrinya nggak bener. Nah kalau seperti ini ada pintu keluarnya yaitu cerai. Ya, jadi generasi muda sekarang jangan sampai menggampangkan cerai, tapi juga jangan merasa bahwa nggak ada jalan keluar.
Kan kalau kita nih orang tua dulu nih zaman ustazah, mau ancur-ancuran rumah tangga nggak boleh cerai. Ya, begitu. Padahal Allah nggak begitu. Ya, kata Allah kalau memang ibaratnya kenapa Allah ciptakan hukum cerai? Hukum cerai itu juga dari Allah gitu. Artinya kita nggak boleh menutup bahwa perceraian itu ada dalam Islam, tapi sebisa mungkin jangan cerai gitu. Jadi itu usahanya, perjuangannya jangan cerai. Tapi kalau memang nggak bisa dan jalan buntu tadi jalan nggak pernah ada jalan buntu, jadi selalu ada jalan. Kalau emang perceraian itu harus terjadi, jalanin dulu aja. Iya, Kan jalanin aja, sampai keluar jalannya. iya betul. Jadi gitu. Oh iya, Ustazah, aku masih ada pertanyaan satu lagi nih. Nanya mulu nih. Nah, ini kayaknya Padi tadi mau nanya tentang Nanya kejiwaan dah. Tanya kejiwaan gimana? Ini kan mumpung ada ahli jiwanya. Oh iya, tadi salah satunya mentalitas. Udah. Udah terjawab. Dikit lah. Ya, yang belum apa? Yang belum. Yang belum itu paling. Mumpung ada ahli itu jiwa nih. nih. Gini saja, kan Apa nih? nggak punya anak, misalkan mandul. Gitu. Tanya ke ini. Kau saja dulu. Kau saja dulu. Gantian. Ya, oke. Nah, kalau akhirnya ngadopsi anak gimana? Nggak punya anak. Kan Nggak mau. akhirnya kayak Enggak, kayak udah diitin mandul gitu maksudnya. iya udah definisikan Udah pasti mandul. tidak punya tidak bisa muntah atau tidak bisa menghasilkan keturunan gitu. Tapi akhirnya mereka berpikir itu artinya kita harus punya anak deh, adopsi aja. Itu Adopsi. gimana? Ya nggak apa-apa, adopsi itu boleh dalam Islam, tapi nggak boleh dijadiin anak kandung. Artinya nggak boleh nanti binnya bin kita. Oh. Ini kan bin anak siapa, Oh, iya. Padil. Itu aja. Padil. Itu aja. Jadi kalau bin itu kan nggak boleh nasab. Bin itu Nasabnya. nasab bukan bintitan. Oh. Keturunan. Keturunan, nasab. Oh. Nah, nasab keturunan. Nggak boleh disambungin sama bapak angkatnya, kan adopsi itu angkat, bapak angkat. Iya benar. Nggak boleh disambungin ke bapak angkatnya ini, tetap harus sambung ke bapak kandungnya. Kasihan dong anak. Kok kasihan? Nggak apa-apa kan dia punya bapak emang. Harus bukan bapak. Nggak boleh disambung-sambung. iya, jangan disambungin ke bapak angkatnya nih. Dengan saya hidup sendiri gitu. Yang anak angkatnya siapa, Padil? Oh iya. Bukan Padil kan? Bukan. Jangan-jangan ini anak angkat, anak adopsi. Iya. Jadi nggak boleh ke bapaknya. Terus kalaupun ngangkat anak itu binatang aja nih. Kita nggak boleh misahin antara ibu sama anak. Nggak boleh misahin yang sedang menyusui binatang nih. Misalkan kambing lagi nyusuin anaknya, kita pisahin. Nggak bisa. Bukan gitu, dijual. Oh, dijual. Nggak boleh. Nah manusia gitu, kalau dia masih punya ibu atau punya bapak, kita ngadopsi anak nih, nggak boleh dipisahin begitu aja. Dia harus adab-adabnya nih, dia harus disambungkan tetap dengan ibu bapaknya, entah setahun sekali. Ya itu mah teknis lah, entah kalau emang jauh di luar negeri bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Kalau deket tetangga misalkan paling nggak sebulan sekali gitu. Tetap disambungin sama ibu bapaknya. Entah misalkan caranya mah itu teknis, misalkan ini saudara ibu gitu bilangnya, ini saudara bapak, padahal itu ibu saya bapak. kirim pakai kapal logistik nih. Ini hayalannya terlalu tinggi ini kalau logistik. Ya jadi gitu. Nah sekarang Kalau silakan, Rizka. dari sisi psikologi sih itu sebenarnya ada berbagai macam tahap ya sebelum mengadopsi. Ini kalau misalkan berdasarkan prosedur dari negara, ada berbagai tahap sebelum mengadopsi. Itu dipastikan terlebih dahulu nih kedua orang tua ini kesehatan mentalnya dalam kondisi yang stabil, bagus, dan untuk kedepannya terkait dengan materi juga penting. Dan karena anak ini nantinya akan mengalami yang namanya masa remaja, masa dewasa, atau masa pubertas, dan itu sangat berefek ke emosionalnya lagi gitu kan. Jadi selama proses adopsi itu sebaiknya itu mereka bertiga harus sering konseling sih sebenarnya. Jadi nggak bisa kalau misalkan nggak bisa lepas gitu aja. Apalagi kalau misalkan orang tua kandungnya tiba-tiba muncul gitu kan, itu beresiko untuk kestabilan mental si anak dan juga orang tuanya itu seperti itu. Iya, jadi 3 orang itu 3 faktor itu kan, ibu bapak semuanya. kandung, ibu bapak angkat sama dia. Iya benar Ustazah. Memang itu pengalaman Ustazah juga banyak di sekitar di masyarakat.
yang anak angkatnya atau adopsinya disambungkan dengan orang tuanya itu mulus jalannya. Jadi nggak ada pemberontakan masa pubertas dan lain-lain. Tapi yang anaknya diputus langsung sama sekali, nggak boleh ketemu ibu bapaknya dan nggak dikasih tahu ibu bapaknya, entah ibu bapaknya masih hidup ataupun wafat, itu nggak masalah. Ya itu pemberontakannya ketika nanti dia pubertas dewasa dan lain-lain. Itu serem Pak Dil, pemberontakannya juga sampai Sama di misalkan gedung DPR ya Pak? itu mah demo itu mah demo massa. Jadi itu ya Rizka sampai ibaratnya bisa melempar kursi karena dia sebenarnya alam bawah sadar dia tahu dia punya seseorang yang menyayangi dia. Jadi itu harus disambungin. Makanya hadisnya binatang aja nggak boleh dipisahkan dari induknya, nggak boleh dipisahkan lagi menyusui ibunya atau dijual atau dipotong gitu, nggak boleh. Anaknya diambil, ibunya enggak. Itu harus kalau binatang aja anak ibu aja harus bareng tuh. Harus dikonseling kan, gitu. Ini kayak kasusnya si anak yang tertukar di rumah sakit tuh. Itu kan konseling mereka itu 1 bulan sebelum ditukar. Nggak langsung ditukar tiba-tiba gitu aja kan? Tukeran dulu. Nggak bisa. Kita harus konseling dulu. Kedekatan antara orang tua, perlekatan mereka itu kayak gitu. Ini itu aja sih, saya cukup menjawab semua intinya. Ustazah, saya masih ada pertanyaan nih. Satu lagi dong. Satu lagi dong. Saya mau ini nih. Mau kemana Pak Dil? Mau ngasih tahu teman saya soalnya. Terkait itu Ustazah, kalau misalkan gini, ini sama aja sih sebenarnya dengan pertanyaan saya sebelumnya. Kalau misalkan awalnya tuh kelihatannya tuh ternyata cowoknya baik gitu kan, ini pasangannya itu soleh semuanya. Nah terus pada saat udah menikah ketahuan kalau misalnya cowoknya ini ternyata LGBT kayak gitu. Nah ada yang kayak gitu. Ustazah kan lagi marak-marak kan sekarang Ustazah. Nah LGBT. Nah kalau misalkan perempuan ini memutuskan, dia kan udah terlanjur cinta nih sama suaminya, tapi dia memutuskan untuk tidak ingin punya anak, tapi dia tetap pengen tetap jadi suami istri gitu, bisa nggak sih Ustazah kayak gitu, atau misalkan keputusannya kayak gimana dalam pandangan Islam sendiri? Itu kembali lagi ke pintu darurat ya. Pintu darurat ya. Pintu darurat. Jadi kalau emang paham lebih baik keimanannya itu dalam rumah tangga semakin baik, dua-duanya semakin baik, maka yang bersabar harus. Kalau ustazah sih ibaratnya gini, karena ustazah nggak menguasai ilmu-ilmu yang lain, yang menguasainya ilmu agama. Dalam agama selalu ada solusi. Jadi solusinya kalau pilihan kita, ini ustazah bahas dari perempuan ya. Baik. Kalau pilihan perempuan dia bukan bertambah kebaikan, bukan bertambah iman ketika menikah, nggak ada salahnya untuk pilih perceraian. Iya. Tapi kalau ternyata kita masih ada ibaratnya gini, bisa dia insya Allah berubah ya, dan dia juga dengan punya anak fokusnya terbagi, jadi nggak kefokus ke penyakitnya tapi fokus ke keluarganya. Iya. Kalau ada seperti itu berarti kemungkinan besarnya bisa hilang itu kecenderungan LGBT-nya. Iya. Cuma dari jamaah ustazah yang ada kebanyakannya mereka memilih untuk pisah karena mungkin mereka belajar dari teman-teman mereka, meskipun kadang ada yang diobatin tapi kayak balik lagi gitu. Nah itu mungkin ibaratnya lebih tidak beresiko ya. Tapi ustazah di sini nggak memihak siapapun, artinya itu kembali ke keadaan masing-masing, kondisional orang masing-masing, karena beda nanti kasus per orang nanti akan beda cara ustazah mengatasinya. Jadi intinya itu ya tadi ustazah, untuk dapat fitrah kan, punya anak, terus juga anak kan juga sumber rezeki juga ya saya. Terus untuk kelangsungan regenerasi manusia itu salah satunya juga. Jadi Padil anak itu nih, Padil ini hadiah dari Allah ke ibunya. Oh iya. Jadi maksudnya ibunya Padil itu berbahagia dengan adanya Padil. Doanya aja Nabi Ibrahim apa? Allahumma habli minas solihin. Itu habli itu hab itu ya Allah berikan aku hadiah anak yang soleh. Jadi anak itu hadiah. Jadi anak itu konsep dalam Islam, anak itu adalah hadiah dari Allah. Masa kita dikasih hadiah nggak bahagia, berarti sakit jiwa. Orang dikasih hadiah harusnya bahagia. Itu kalau jiwa yang normal, jiwa yang suci, jiwa yang fitrah, dikasih hadiah sama Allah adalah suatu kebahagiaan. Benar, dengerin tuh Dil. Siap. Insya Allah paham ya? Paham insya Allah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih saja. Terima kasih Wadi, terima kasih.